Takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah, negeri beradat. Adalah petikan kalimat dari tokoh Melayu legenda Hang Tuah, di mana kalimat ini mengandung makna untuk menjaga nilai-nilai kemelayuan, adat dan juga tradisi Melayu. Untuk melestarikan budaya Melayu, kita bisa melakukan beberapa hal, mengenal adat istiadat kepada generasi muda, menjaga nilai-nilai agama, mengajarkan adat istiadat melalui lembaga adat orang tua, dan menjaga keberagaman budaya Melayu. Nah, pemirsa, obrolan budaya kali ini Pro 1 RRI Batam menghadirkan Sanggar Wan Sendari, Kota Batam dengan topik Seni Melayu Takkan Hilang di Bumi. Tak kutukan, pernikahan beta selalu menjadi bencana. Wahai Wan Sendari, sudikah kau menjadi permaisuriku? Risaulah hati, berkalanglah tanah, takut terlanjur badan binasa. Mufakat kecik tapak tangan nyiru hamba tadahkan. Hai diberi si tepung tawar, hai diberi si tepung tawar, hantaran indah jadi penawar, hantaran indah jadi penawar.
Sendari, one Sendari, one Sendari. Sireh lapina, sireh dijunjung, sireh diberi tanda lah jadi. Pemirsa, baru saja kita saksikan yaitu tari persembahan hantaran Wan Sendari, yaitu tari pernikahan yang mana ini tarian sering dialun-alukan yaitu pada saat acara pernikahan di Kota Batam. Nah, untuk lebih jelasnya pada kali ini kita hadirkan dua narasumber kita yaitu Seni Melayu Takkan Hilang di Bumi. Yang pertama ada Nandar selaku founder. Selamat sore, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kemudian ada Robi selaku penari. Sehat Robi ya? Sehat. Oke pemirsa, kali ini kita akan hadirkan yaitu Seni Melayu Takkan Hilang di Bumi. Yang pertama tentunya ke narasumber kita ada Nandar dulu selaku founder. Ini bagaimana Nandar melihat tentunya untuk Melayu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau terutama di Batam sendiri? Sebelumnya terima kasih. Kalau dari saya sih Melayu terutama di Batam ya. Melayu di Batam tuh adalah sesuatu akar dari budaya. Karena Batam, kita kalau ngomongin Batam kan majemuk ya kan. Kalau banyak budaya atau pendatang ke Batam tapi akarnya cuma satu, yaitu Melayu. Baik, walaupun etnisnya berbeda-beda tetap etnis Melayu lebih Betul, terangkat betul, karena betul. di Semenanjung Melayu seperti Betul, itu ya. sama. Baik, kemudian ini bagaimana nih Mas Nandar sendiri membuat tertarik dengan seni Melayu yang ada di Kota Batam sendiri? Kalau dari kami Wan Sendari itu sebenarnya tertarik dengan Melayu karena kita posisi kan bertempat di Batam, terutama di Batam ya. Dan kalau kita tidak mengangkat Melayu, alangkah naifnya. Karena Batam adalah kearifan lokal kita sebagai orang Melayu. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang menjadi basic kita semuanya, kalau kita tidak mengangkat kearifan lokal, sangat naif banget. Baik, artinya dengan tarian ini bisa mengangkat kearifan lokal, tradisi Melayu dengan gerak-gerik seperti itu. Betul. Nah kemudian ini kira-kira kapan sih kalau berbicara tentang Wan Sendari di Batam ini nama yang sudah sangat populer bukan saja di Indonesia bahkan sampai ke negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Ingat nggak kapan ini terbentuk dan bisa diberi nama Wan Sendari? Kira-kira tahun berapa itu Mas Nandar? Terbentuk Wan Sendari itu tahun 2016. 2016. Iya betul. 2016 kami bentuk itu sebenarnya awalnya tidak sengaja karena ada momen event nasional. Jadi kami itu awalnya sebuah komunitas tari, komunitas penggiat seni atau yang hobi menari dari sama teman-teman. Terus kita meng-create satu tarian
di ajang nasional. Nah, disitulah kita cuman mau ngetes sebenarnya responnya hasil dari karya kami itu seperti apa sih gitu awalnya. Tapi ternyata responnya bagus dan akhirnya kita disemangati untuk sama-sama tim dan sama yang senior-senior dari kami bahwasanya kenapa tidak gitu loh buat sanggar sendiri gitu. Akhirnya terbentuklah Sanggar Wan Sendari. Baik, basically-nya berarti memang sudah ada standar, mungkin sudah mengenal tarian sudah lama atau dari sekolah sehingga memberanikan diri untuk membuka sanggar sendiri yang diberi nama Wan Sendari. Kemarin itu awal-awalnya mungkin gimana tuh cara meng-hire orang? Apakah Mas Nandanya terjun sendiri sebagai penari atau seperti apa? Kalau awalnya sebenarnya karena semua kami sebenarnya ketemunya di suatu pagelaran budayaan yang notabene kita tuh suka menari. Jadi disitulah kita berjumpa, akhirnya berkenalan, mulai dari kumpul-kumpul satu komunitas dan akhirnya menjadi sanggar gitu. Baik, dari perkenalan, tampil, dan dari situlah tentunya Sanggar Wan Sendari 2016 sampai dengan sekarang tetap eksis ya. Amin. Oke, nah kalau boleh tahu sekarang kira-kira berapa anggotanya? Terakhir sekarang 7 bulan ya Robi ya. 70 karena yang lebih hafal tuh sama Robi sama Bang Dori. Oke, sekitar 70 sampai 70. dengan sekarang. Ya. Oke, kemudian ini kalau di kegiatan sanggar sendiri apa saja biasa yang dilakukan? Apakah mungkin menjahit baju, aransemen sendiri atau seperti apa? Atau memang latihan atau apa saja nih aktivitas Mungkin dilakukan? Robi, kegiatan Silakan, apa gitu? Robi selaku penari ya. Kalau di saya sebagai penari yang saya nikmatin di sanggar itu kan bagi saya menari itu adalah olahraga. Nah bagi saya itu tidak hanya olahraga, tapi di sanggar itu ada juga yang namanya olah rasa. Jadi di mana saya harus menikmati tarian itu, saya harus enjoy sama tarian itu. Jika saya merasakan itu bahagia, maka bahagialah saya. Jika saya merasakan itu sedih, ikutin aja alur cerita dari tariannya. Terus kami juga ada sosialisasi. Terus kami setiap bulan bahkan setiap minggu baru-baru ini kami evaluasi antar penari. Jadi untuk membangun tim agar solid dan juga membangun sanggar itu tetap utuh, kokoh dengan rasa kekeluargaan. Baik, luar biasa. Kemudian ini apa sih yang membuat Robi tiba-tiba tertarik ingin bergabung di Wan Sendari Kota Batam? Artinya kan apakah memang sudah ada basicnya sendiri atau memang dari nol sendiri bergabung di Wan Sendari diajarkan gitu? Dulu waktu saya bergabung tuh tahun 2016 akhir itu gabungnya itu dalam kondisi saya masih di hitungannya SMP baru mau masuk ke SMA itu baru gabung. Setelah itu berat badan saya di angka 80. Di awal bergabung di 80 dan itu besar sekali. Terus karena saya sadar bahwa di sanggar ini kami tidak hanya belajar tentang sebuah tarian. Nah, tapi kami ini juga ada yang namanya nilai panggung. Bagaimana fisik terlihat, bagaimana tarian terlihat, bagaimana rasa terlihat. Jadi disitulah saya mulai meng-challenge diri saya untuk gimana saya bisa menjadi penari yang bagus dan penari yang layak. Terus karena di Wan Sendari ini saya tahunya waktu itu sempat menjuarai di tingkat nasional waktu itu tarian hantaran. Di situ saya langsung tertarik untuk ikut Wan Sendari. Saya mulai menghubungi salah satu penari senior di sanggar. Kak, bagaimana Kak cara masuk untuk sanggar Wan Sendari? Silakan datang aja deh. Dulu tuh waktu latihannya masih di Gedung Lembaga Adat Melayu. Di situ saya datang, mulai perkenalan dan di sana orangnya welcome. Bahkan saya dibilang orangnya asik, dibilang orangnya juga awalnya pendiam, tapi lama-lama jadi nggak pendiam lagi karena kekeluargaannya itu. Baik, itu awal mulanya ya, tertarik dengan Wan Sendari yang sudah memenangkan di beberapa kategori. Di situ juga dari bobot berat badan yang sangat besar, ya istilah 80 kg dan sampai sekarang menjadi seperti ini. Artinya dalam gerak-gerik itu juga ada olahraga yang dilaksanakan di gerak tari dari Wan Sendari sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke founder kita yaitu Mas Nandar. Ini biasa siapa saja yang terlibat dalam sanggar? Dari pelaku atau siapa saja yang sudah tergabung, mungkin bekerja sama dengan siapa? Kalau yang terlibat di Wan Sendari, kalau pelakunya itu beragam. Kita mulai dari anak-anak sekolah itu minimal SMA sederajat dan mahasiswa,
malah lebih pekerja banyak yang terlibat menjadi pelaku di Wan Sendari. Karena kita tidak ngebatasin siapapun bisa bergabung, asal dengan catatan siap untuk komitmen, siap untuk dievaluasi, siap untuk menjadi lebih baik. Itu aja sebenarnya kalau di Wan Sendari, karena lebih ke pengembangan diri sih sebenarnya. Itu aja. Baik, artinya ada batasan-batasan usia mungkin untuk Dewan Sendari sendiri di awal masuk pertama harus kategori anak-anak, dewasa dan juga remaja atau seperti apa? Kalau sampai sekarang di Wan Sendari kami di batas usianya tuh di 16 ke atas. Karena kalau untuk kelas anak-anak mungkin kami belum open recruit, belum open kelas karena mungkin dengan waktu kita yang nggak bisa ngebagi. Jadi masih kelas untuk profesional. Baik, jadi untuk sekarang Wan Sendari ini hanya untuk kelas profesional saja, untuk anak-anak belum. Atau juga melihat pangsa pasarnya karena biasanya yang banyak menari ini adalah yang sudah profesional seperti itu. Sebenarnya pengen sih buka kelas untuk anak-anak, cuman karena waktunya kami nggak kebagi, takutnya nanti malah berantakan. Baik, luar biasa itu dia tentunya dari Sanggar Wan Sendari Kota Batam yang sudah memiliki nama yang melambung tinggi dengan gerak-gerik yang membawakan tentunya membuat jiwa melayang. Artinya dengan gerak-gerik ini memberikan aktualisasi diri yang seperti kita saksikan tadi, yaitu hantaran Wan Sendari sebagai satu tari yang sangat luar biasa. Nah pemirsa, Erinet di mana saja Anda berada, kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami tentunya di Obrolan Budaya Seni Melayu Takkan Hilang di Bumi. Ah
Baik pemirsa Renet, di mana saja Anda berada masih di obrolan budaya, tentunya dengan seni Melayu takkan hilang di bumi bersama Sanggar Wan Sendari Kota Batam. Kita kembali lagi ke narasumber kita, ada Mas Nandar dan juga Robi. Nah, kita berbicara terkait tentang tentunya gerak dan tari dalam seni Melayu, tentunya yang ditampilkan lewat tarian. Nah, kemudian Mas Nandar, ini kenapa sih harus memilih tarian? Kan apakah masih aslinya sebagai pekerjaan utama seperti itu dan memiliki menjadi pondernya? Kenapa tidak memilih yang lain, tiba-tiba tertarik dengan tarian gitu? Kalau dibilang memilih sebagai penari, kalau saya bilang ya sebagai penari itu sebenarnya karena mungkin panggilan jiwa kali ya. Karena memang saya terlahir di dunia seni, dari kecil itu saya memang sudah secara mau tidak mau atau secara tidak langsung saya itu sudah ikut kesenian dari kecil, mungkin dari TK. Setelah remaja itu mungkin agak vakum karena biasa kalau remaja itu transisi agak-agak malu menjadi penari kan. Terus setelah saya di Batam, saya itu awalnya menjadi pekerja kantor di salah satu kantor di Batam, tapi saya mencoba untuk mencari kegiatan yang positif. Jadi apa yang bisa saya lakukan dari segi kegiatan positif, tapi saya suka gitu. Akhirnya saya ikut menari sama dengan waktu saya kecil. Nah, situlah saya mulai mencintai dan akhirnya di titik fokusnya saya akhirnya keluar dari suatu instansi dan saya memutuskan untuk fokus di penggiat seni sekarang. Baik, nah mungkin kita flashback kembali di tahun 2016. Kalau melihat seperti apa dulu untuk tarian sendiri, apakah memang langka seperti itu Kota Batam sendiri, Mas Nandar? Kalau di tahun 2016 itu sebenarnya malah jujur kalau 2016 itu untuk yang tertarik dengan seni tari itu banyak dulu dibandingkan sekarang. Karena sekarang tuh lebih gen Z ya kalau orang bilang ya. Anak-anak sekarang tuh terkadang sudut pandangnya gini, seni tari tradisional itu sesuatu yang laule atau yang terlalu klasik gitu loh bagi mereka. Nah, itulah menjadi tanggung jawab kami Wan Sendari, gimana tantangan kami itu mendeskripsikan sebuah tari itu, tari tradisional itu menjadi sesuatu yang menarik untuk di zaman sekarang gitu. Itulah tantangan di kami. Karena seni tradisional kalau kita ngomongin untuk anak-anak sekarang ya, Robi ya, pastinya akan mikir dua kali mereka. Ya. Baik. Nah, kemudian kan dalam gerak tari itu agak sulit, apakah berbeda mungkin dari tarian-tarian yang lain? Kalau Wan Sendari sendiri lebih kemananya, atau ke Melayu atau memang kreasi atau seperti apa? Kalau Wan Sendari basicnya tetap belajar dari akar tradisi Melayu mulai dari tarian klasik, tarian tradisional. Tapi dalam pengembangan kami selalu berinovasi, berkreasi menjadi sesuatu tampilan yang baru. Jadi tidaklah menutup kemungkinan untuk menari klasik atau menari tradisi, mungkin sentuhannya baru. Itu karena tantangan di zaman sekarang itu. Ya, benar kan Robi ya? Baik, kalau menurut Robi sendiri seperti apa untuk tarian dari Wan Sendari sendiri yang identik artinya kan, karena kita berkiblat ke Johor Bahru dan juga Malaysia serta Singapura, identik dengan Melayu, seperti apa untuk gerak-gerak dari Wan Sendari sendiri yang dipelajari? Kalau untuk tarian di Wan Sendari ini, kalau untuk Wan Sendari ini sendiri, kami ini di tiap minggu, tiap pertemuan itu kami selalu diajarkan tarian-tarian tradisi dulu nih. Tradisi semisal kita belajar zapin, kita akan belajar zapin penyengat, kita akan belajar zapin Melayu yang tradisi-tradisi gitu. Kemudian pelan-pelan tim dari foundernya ini akan mengkreasikannya lagi, meng-create lagi bagaimana tariannya itu bisa menarik lagi dan memiliki value tradisi juga gitu. Baik, kemudian nih Mas Nandar dan juga Robi, artinya kan tarian itu bukan aktualisasi saja yang terlihat, bukan gerak saja, namun ada penunjang lain seperti pakaian dan musik sendiri. Apa saja sih kegiatan di Sanggar sendiri? Apakah juga mungkin dari baju ataupun mungkin dari gendang lain sebagainya, itu memang semuanya dari Wan Sendari sendiri, kegiatan-kegiatan dilakukan di sela-sela break dari menari gitu? Kalau untuk ini segi penunjang dari tampilan ya. Kalau di penunjang tampilan memang kalau di Wan Sendari sendiri kami
saya dengan Bang Dori itu yang membuat konsep, membuat all package-nya, nanti tariannya seperti apa, kostumnya seperti apa, dan nanti look makeupnya seperti apa, packagingnya seperti apa, itu tanggung jawab dari saya dengan Bang Dori. Nah untuk proses baju atau kostum sama yang lainnya mungkin finishing atau fitting bajunya sama ke penari sendiri, karena yang menarikan dan yang membawakan badannya kan masing-masing. Kalau konsepnya dari kami. Baik, jadi itu untuk konsep semua. Jadi setiap tarian itu memang memiliki konsep sendiri atau makeup dan baju lain sebagainya, atau juga memang atau musiknya juga atau seperti apa nih, Nanda? Kalau musik itu kami biasanya produksi. Kadang produksi di Batam sendiri, kadang produksi di luar. Tergantung dari konsep yang kita bawain ya. Karena terkadang eventnya macam-macam, ada yang pengen yang seperti warnanya seperti ini, seperti itu. Jadi kami kadang sering kadang malahan mencari inspirasi mungkin dari karya-karya, tapi sebagai acuan inspirasi aja. Kalau proses sendiri. Baik, kemudian kalau kita tampil untuk sebuah tarian, persembahan lain sebagainya kita tampilkan di depan halayak ramai seperti itu, kita biasa kan ada tari-tarian yang lebih identik dengan Melayu, itu apakah memang musik sendiri atau memang mengcover daripada instrumen mungkin yang diambil kita identik dengan Malaysia, atau memang cover musik dari Malaysia sendiri atau dari Batam Indonesia sendiri, Mas Nandar? Kalau tampilan tari Melayu di sini itu kami lebih pakai musik yang sendiri. Musik biasa diiringi dengan pemain musik yang asli dari sini, tapi kalau misalnya kita pakai -1 atau jenis-jenis yang lain, kita pakai musik garapan. Karena itu kembali lagi, One Sendari itu pengen menggali sesuatu yang baru yang bisa dikenal oleh orang lain gitu, oleh kota lain atau negara lain gitu. Tapi terkadang juga ada cover karena mungkin kebutuhan. Baik, jadi tergantung daripada tarian itu yang akan disembahkan di pengantin. Betul. Atau event lain sebagainya, itu berbeda-beda ya hasilnya. Oke, kemudian Robi, susah nggak sih sebagai penari itu kan tidak gampang untuk melakukan gerak-gerakan itu, setiap gerakan artinya ada maknanya. Kalau Robi sendiri mungkin ada kesulitan nggak di awal bergabung dulu? Kalau bicara dulu awal bergabung itu, kesulitan itu pasti ada, karena di situ saya mau meminjakkan dan menggali hobi saya sebagai penari. Jujur dulu saya nggak kepikiran untuk bakal terjun sejauh ini di bidang tari, karena menurut saya tari itu asik sekali walaupun agak berbeda dengan background pendidikan maupun pekerjaan saya. Kalau misalnya tentang penyesuaian gerak itu harus sebagai challenge buat diri sendiri, karena kita nggak harus berpatokan sama gerakan semisal One Sendari di 2016 dulu, enggak. Tapi kita harus bisa berani upgrade diri, upgrade badan, upgrade tenaga. Justru kalau kita semakin bertambahnya usia, maka kalau bisa value kita ataupun tenaga kita juga semakin bertambah. Terus bahkan sampai detik ini saya juga tidak pernah berhenti, yang namanya olah tubuh tuh nggak pernah berhenti. Terus saya nanya kepada founder saya, apakah ada gerakan baru nih Kak? Apakah ada gerakan baru nih Ner? Kami biasa manggil Oner. Yeah. Apakah ada gerakan baru nih yang bisa kami pelajarin? Oh ada Zapin. Oh silakan pelajarin Zapin ini nanti diajarin. Disitulah saya mulai mengupgrade ilmu saya sebagai penari gitu. Di luar itu saya juga nggak, di One Sendari juga tidak ada mengganggu jam kerja saya, tidak ada. Terus bahkan prestasi saya malah meningkat ketika di One Sendari. Saya bisa berkuliah, bahkan kuliah saya itu di luar dari jurusan tari. Saya mengambil di bidang anak dari kedokteran, khususnya di bagian tulang di radiologi. Baik. Sama-sama radio juga, tapi bedanya ini bagian tulangnya. Setelah itu dulu saya pengen kuliah radiologi itu karena saya berpikir kalau nari itu membuat tulang sakit. Karena memang dari dulu waktu saya awal di One Sendari 2016 itu,
tetap sakit, tulang-tulang tuh sakit kali karena untuk menjadi lebih baik itu harus ada yang dikorbankan, salah satunya badan gitu. Baik, artinya dengan gerakan-gerakan itu artinya kita berolahraga juga seperti itu ya. Benar. Kemudian Mas Nandar, kan dari tarian itu kan agak sulit tuh. Berapa lama sih untuk pakem tarian sendiri? Misalkan satu tarian itu butuh proses berapa bulan, memakan waktu untuk satu tarian, misalkan hantaran Wan Sendari, tari persembahan lain sebagainya. Kalau proses tarian itu bisa, kalau untuk benar-benar kita, karena menari kan ada wiraga, wirasa, wirama. Kalau untuk wiraga mungkin kita bisa 1 hari 2 hari bisa selesai, atau 3 hari lah, 3 hari dengan wiraga kita mungkin selesai. Tapi sebuah tarian itu kan dibutuhkan penyampaian rasa, penyampaian pesan dari sebuah tarian, itu yang agak memerlukan proses yang agak lama, mungkin bisa 2 minggu dengan proses menyampaikan rasa, karena kita menari bukan solo, bukan sendiri, kita menari satu grup, jadi harus sama rasa, sama penyampaian. Itu mungkin bisa 3 minggu. 3 minggu untuk satu Betul, tarian betul. pakemnya. Nah, biasa dalam satu tarian itu berapa pakem gerakan sih yang dibutuhkan? Satu tarian bisa Satu tarian. bisa beberapa pakem kita kombinasi, Iya. bisa 3, 4 pakem, atau mungkin 2 juga bisa, tergantung pengembangan. Baik, kemudian Robi, disampaikan tadi kan ada pakem-pakem daripada tarian sendiri. Artinya ada kelenturan, kemudian kekuatan. Kalau melihat kita kan, kalau tarian tuh di depan kaca lain sebagainya itu seolah lembut, pada ada kekuatan yang disalurkan seperti itu. Ini gimana cara mempelajarinya? Adakah ada memang khusus atau seperti apa untuk mendapatkan gerak-gerakan yang lentur tapi ada makna setiap gerakan yang digerakkan gitu? Kalau untuk basic kami ada namanya olah tubuh. Jadi pemanasan kami, terus kemelayuan kami juga dipelajarin di sana, seperti mendak kami harus gimana, tangannya harus kokoh gimana, laki-laki harus gimana. Terus pasti juga ada senior-senior kami yang jadi tolak ukur kami nih. Nah di situ kami mulai curi-curi ilmu selagi baik kan nggak apa-apa ya Bang ya. Setelah itu juga ada pengembangan teori. Pengembangan teori itu kami belajar zapin nggak harus belajar tahu itu zapin, tapi kami harus tahu apa makna zapin itu. Setelah itu kami juga olah tubuhnya kebanyakan sih kami mengulang-ulang tarian-tarian zapin. Setelah itu kalau misalnya dirasa gerakan ini kurang turun badannya atau kurang kokoh, itu nanti diperbaiki sama tim. Baik, nah artinya dalam setiap gerakan itu diciptakan sendiri oleh Mas Nandar? Kalau tarian kreasi ya, mungkin kadang kalau saya sama Bang Dori kalau misalnya membuat sebuah tarian, kami satu tim. Jadi mungkin biar sama-sama berproses. Jadi sebagai penari juga tidak cuma menarikan, menggerakkan badan, tapi mencoba untuk menggali dirinya bisa berinovasi juga. Baik, artinya setiap lirik daripada lagu yang disampaikan itu sesuai dengan gerakan yang disampaikan, juga menghayati apa yang disampaikan. Betul, gitu ya. itulah namanya penyampaian rasa. Rasa. Karena wiraga dan wirasa dan wirama terutama kalau kita nggak balance kan, mungkin dengan kita bergerak tapi wiraga dan wiramanya nggak nyambung kan agak aneh gitu kan. Baik, artinya pemirsa di rumah ini penasaran seperti apa sih gerak-gerakan yang diciptakan oleh dari Wan Sendari Kota Batam. Mungkin bisa ada makna nggak setiap gerakan, mungkin seperti apa-apa. Boleh Mas Nandar, kita ke kamera, seperti apa gerakan-gerakan yang tentunya diperagakan pada saat menari dari Wan Sendari sendiri. Apa makna dari setiap langkah, gerakan, tangan, lain sebagainya. Oke, untuk bagian-bagian mungkin jadi basic tarian Melayu itu mungkin kita mulai dari hormat. Hormat itu ada sebagai penyambutan atau penghargaan untuk tetamu agung. Jadi hormat untuk laki-laki dan perempuan hampir sama. Mungkin kalau di perempuan hormat di Melayu kakinya agak mundur dan postur. Nah, kalau di laki-laki dia badannya tidak turun tapi mungkin kepalanya agak menunduk, lebih santun gitu. Nah, untuk yang kedua mungkin kita ambil gerakan basic lenggang patah 9. Lenggang patah 9 itu bisa berarah kanan dan berlawan kiri. Mungkin makna dari lenggang patah 9 itu sendiri
pepatah yang berbunyi mungkin lenggang patah 9, semut dipijak tak mati, dan mungkin andan telanta patah 3. Jadi sebagai bentuk aktualisasi patah 9 itu sendiri. Baik, Dan kemudian gerakan apa lagi nih? selanjutnya Tepakan seorang penari. mungkin gerakan lenggang. Lenggang. Ya, lenggang, gerak lenggang cowok, sama satu lagi gerak lenggang cewek. Nah, kalau cewek mungkin lebih lembut atau bahasanya lebih kemayu ya. Lebih mungkin kemayu, tapi kalau karena- cowok itu tangannya digempal gitu ya. lebih Oke. gagah gitu. Selanjutnya boleh mungkin kita kasih contoh gerakan step joget. Step Nah, ini step- adalah gerakan step joget. Itu basic banget. Nah, Ini step basic joget. daripada seorang penari. Iya, itu Luar harus biasa. bisa karena itu nanti ngejar dari itu tadi wiraga, wirasa, wirama, tempo, ya macam-macam. Nah, itu dia. Baik, artinya kalau sudah punya basically ini artinya gampang untuk menari ya. Iya, jadi lebih lentur jadinya. Yang terakhir mungkin gerakan yang menjadi tarian yang menjadi warisan budaya tak benda itu punya tarian dari Kota Batam sendiri. Dari Jadi, Kota Batam sendiri. namanya tari jogi. Tari jogi. Iya, tari jogi itu ceritanya sebenarnya tarian menceritakan tentang seorang istri yang menanti Kepulangan suaminya, suami. iya, kepulangan suami dari laut mencari ikan. Nah, mungkin kalau untuk cowok gerakan joki, nah itu menjaring, Menjaring. gerakannya menjaring, tapi tetap dengan hati senang, riang, itu diaktualisasikan dengan gerakan bahu. Kalau untuk yang cewek mungkin dia menantinya di rumah sambil bersolek, sambil mencuci piring, sambil ini seperti itulah. Gerakan Baik, tari artinya jogi. setiap gerakan ini tidak sembarangan, ada makna yang disampaikan Ya. kepada pemirsa dan juga penonton seperti itu. Baik pemirsa Irinet, di mana saja Anda berada, baru saja kita menyaksikan tadi gerak-gerik dari seorang penari dari persembahan Wan Sendari. Tentunya sangat menarik untuk dipelajari dan mungkin Anda di rumah juga ingin menjadi seorang penari profesional. Kita akan break dulu sejenak, nanti kita kembali lagi masih di obrolan budaya kali ini. Seni Melayu takkan hilang di bumi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pemirsa, kembali lagi masih di obrolan budaya Seni Melayu takkan hilang di bumi, tentunya bersama Sanggar Wan Sendari Kota Batam. Kita lanjut ke narasumber kita, ada selaku owner pemiliknya ya, ada Mas Nanda dan juga Robi selaku penari. Nah kemudian ini sejauh ini kemana saja si Wan Sendari tampil, mungkin apakah di Batam saja atau mungkin sudah melanglang buana ke luar negeri karena dekat sama Malaysia dan juga Singapura. Seperti apa nih perjalanan karirnya sendiri Mas Nanda? Wan Sendari kalau awal kita pasti di Batam, pasti segmennya kita di Batam. Tapi setelah mungkin dari event atau apapun, malah kita sampai ke luar negeri. Yang paling jauh sih kami alhamdulillah sampai ke Australia. Ke Australia, ini Iya. luar biasa ya. Bukan saya di Batam, tapi dengan tarian bisa terbang ke Australia. Betul. Kalau negara tetangga mungkin Malaysia, Singapura, Thailand, bla 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 bla. Alhamdulillah sudah kami sudah sering diundang kalau di negara tetangga. Baik, artinya dengan tarian kalau kita berbicara tentang profesional, artinya profesional sekali ya. Dari pekerjaan yang sudah tetap, hengkang dari pekerjaan dan tetap memilih penari. Artinya ada sesuatu yang sangat luar biasa dari seorang penari ya gitu ya, Mas Nandar. Alhamdulillah. Karena sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya semuanya sama sih menurut saya. Sebagai apapun kita sebenarnya tergantung cara kita mensyukuri dan menikmati apa yang sudah kita lakukan, ya kan Robi? Mungkin jadi sebagai penari dia tetap akan enjoy karena dia senang dan
di luar dari senang, kita bisa jalan-jalan sebenarnya bonusnya ya kan, Bi? Baik, kemudian Robi sendiri selama bergabung di Wan Sendari Kota Batam ini kemana saja sih pernah melanglang buana? Benar, kalau pertama saya udah ke keliling Batam itu harus kalau di Wan Sendari. Setelah itu kalau untuk di sekitaran Indonesia, saya waktu itu pernah diminta jadi cabang Wan Sendari mungkin di Surabaya. Di Surabaya ngelatih ada kayak instansi militer gitu, meminta Wan Sendari untuk mengajar nari di sana. Dan kebetulan saya yang dipilih untuk mengajar di sana. Kemudian rezekinya saya diberikan amanah untuk menari, salah satunya nari Melayu juga di Thailand dan juga di Singapura. Baik, memberikan cuan juga ya. Luar Itu biasa. bonusnya. Nambahin Betul. sedikit sebenarnya Robi ini sebenarnya dia mungkin dari awal belum bisa nari, akhirnya bisa menjadi penari. Dulu masih kuliah dia ikut kegiatan Putra Putri Tari Indonesia dan akhirnya dia terpilih. Ya mungkin karena dia suka Ya. nari itu. Artinya apapun pekerjaan yang penting dicintai akan menghasilkan yang Betul, sangat luar betul, biasa betul. ya. Oke, untuk prestasi sendiri apakah mungkin Wan Sendari hanya tampil di berbagai event seperti itu tari-tari wedding lain sebagainya? Apakah mungkin juga pernah mengikuti prestasi ajang tari kontes tari internasional, nasional atau Batam sendiri gitu? Nah itu dia. Kalau di sejarah Wan Sendari di awal kami bentuk itu di 2016 baru 2 bulan 3 bulan lah 3 bulan itu kami mencoba dulu awal berdiri kami mencoba untuk menguji panggung uji diri lah sebenarnya menguji diri layak atau tidak kita sebagai karya dan packaging kita ini layak untuk dipertanggungjawabkan enggak gitu. Nah kita coba turun di festival tari daerah itu mungkin dari tingkat kota, pas di tingkat kota alhamdulillah kita bisa sabet beberapa kategori gitu. Nah setelah itu program dari instansi pemerintah, dari kebudayaan. Nah setelah itu di jenjang provinsi alhamdulillahnya kami terpilih untuk mewakili kota Batam, perwakilan dari Provinsi Kepulauan Riau untuk menuju ke tingkat nasional di 2016. Nah alhamdulillah di nasional kita bisa berbicara banyak malahan. Bisa menjadi terbaik se-Sumatera, bisa menjadi penampilan unggulan, 13 unggulan dan macam-macam. Dan yang selebihnya dari 2016, COVID malah kami yang sangat berkesan. Di saat COVID kita malah bisa mengukir prestasi. Itu di acara regional Sumatera kita bisa menjadi terbaik acara tarian religi. Jadi di saat COVID kami mencoba dan turun berkarya di tarian religi. Alhamdulillahnya dapat yang terbaik. Baik, luar biasa. Ini prestasi sangat luar biasa meniti karir dari awal dan sampai sekarang. Artinya sekarang lebih ke profesional diundang ya untuk tentunya ke event-event yang luar biasa, artinya seperti itu sekarang ya, lebih ke event ya. Baik, oke, kemudian ini yang terakhir sebagai closing statement kita, Robi, apa yang disampaikan kepada penari pemula untuk mereka yang ingin mengikuti jejak dari seorang Robi dan menjadi penari profesional, apa saja sih yang harus dia siapkan? Kalau dari Robi sendiri, kalau untuk menjadi penari itu nggak ada batasan, selagi diri sanggup, diri mau, itu pintu apapun itu pasti terbuka. Terus dengan menari ini jangan menjadikan halangan, jangan jadikan ini hambatan. Justru ini adalah dorongan untuk kita untuk membuka sebuah pintu prestasi, pintu rezeki, dan juga jangan pernah berhenti untuk mencintai budaya. Jangan menganggap budaya itu kolot, kuno, karena budaya itu lebih asik daripada sesuatu hal yang datang dari luar ataupun modernisasi yang ada di sini. Baik, artinya lebih melestarikan budaya Melayu kita dibanding dengan mungkin dari luar ya. Oke, kemudian sebagai closing statementnya apa nih Mas Nada akan disampaikan kepada pemirsa untuk melestarikan budaya Melayu yang artinya seni Melayu tak akan hilang di bumi untuk pemirsa kita di rumah. Silakan. Baik, kalau dari Wan Sendari sesuai slogan dari Wan Sendari itu cuma satu, cintai tradisimu, junjung budayamu. Karena apa? Kalau bukan kita yang muda ini yang akan melestarikan dan menjaga budaya Melayu kita, mau siapa? Kalau bukan dari anak-anak muda, karena
Ya, mungkin yang menjadi senior atau yang lebih tua itu tanggung jawabnya udah beda. Itu mengemong atau memberikan menasihati apa yang sudah kita kerjakan. Tapi kita sebagai anak muda itu punya tanggung jawab lebih, melestarikan, mengembangkan. Itu dari Wan Sendari ya, Robi. Baik pemirsa, Erinet dan juga sahabat budaya, itulah dia salah satu tarian dan juga sanggar yang terkenal di Batam, Wan Sendari Kota Batam yang sudah melalang buana jauh bahkan sampai ke beberapa negara di Eropa dan juga Australia pastinya. Nah ini dia dengan obrolan yang sangat menarik sekali, mudah-mudahan memberikan makna dan juga setiap gerak yang disampaikan untuk Anda pecinta tari mungkin ingin menjadi seorang penari profesional, tentunya kita belajar lebih baik lagi mencintai dan menghargai apapun itu pekerjaan kita. Terima kasih sekali lagi Mas Nandar dan juga Robi yang telah hadir di obrolan budaya kali ini, semoga memberikan inspirasi untuk anak muda di rumah untuk menjadi penerus penari-penari profesional. Terutama untuk penari Melayu di Kota Batam. Akhirnya Erbintara pamit, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.